Garis besar di sini, nah kali ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter terbaru yaitu di 1103. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah di sini kita akan masuk nih untuk pembahasan dari spoiler chapter 1103. Entah kalian ada yang bingung atau enggak, karena harusnya One Piece ini libur tapi kok spoilernya malah keluar. Ya buat yang udah biasa ngikutin mingguan bakal tahu nih tren akhir tahun emang biasa seperti ini. Jadi oke lah, kita akan langsung saja membahas isi spoiler yang memang tidak terlalu banyak juga di spillnya, jadi akan cukup cepat. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah mari siapkan kopi, jangan lupa besar, pasang headsetnya, ambil puisi PW, and wadidaw. Dimana judul untuk chapter 1103 ini adalah Maafkan Aku, Ayah. Yang ternyata masih nyambung nih judul chapter dari yang sebelum-sebelumnya. Dimana sebelumnya kita pernah mendapatkan judul Terima Kasih Bonnet, dan sekarang Maafkan Aku, Ayah. Yang pastinya perspektifnya cukup berubah nih. Yang awalnya dari Kuma dan sekarang kepada Bonnet. Tetapi satu hal yang pasti, keduanya saling berhubungan. Dimana spoiler ini memberitahu kita bahwa flashback di antara Kuma dan Bonnet benar-benar sudah berakhir. Karena di sini kita kembali masuk ke apa yang terjadi terakhir di Pulau Egghead, tepatnya sebelum flashback dimulai. Yaitu saat Bonnet yang ditawan oleh Saturn untuk dieksekusi oleh para angkatan laut yang akan ditembak tepat di kepala dari Bonnet ini. Tetapi di spoiler ini sepertinya bagian itu cukup di skip ya, karena hanya dikatakan jika Bonnet versus Saturn diperlihatkan di chapter ini, yang bahkan katanya isi chapter ini mayoritas berisi pertarungan di antara kedua orang tersebut. Dikatakan juga di sini kita mendapatkan satu fakta baru bahwa Saturn dikatakan pernah melakukan eksperimen kepada Bonnet, dan kekuatan itu adalah salah satu hasil dari eksperimen tersebut. Yang sejujurnya ini sangat menarik nih. Kira-kira kapan waktu dari Saturn ini sempat untuk melakukan eksperimen kepada Bonnet? Yang sejujurnya ini pun akan menjadi satu hal yang sangat menarik, karena kata-katanya dari spoiler kali ini adalah salah satu dari kemampuan Bonnet yang entah nih kemampuan apanya, yang apakah full dari kemampuan buah iblis Toshi-Toshinya lah, ataukah hanya satu kemampuannya saja, misalkan distorted future-nya doang. Tetapi lagi-lagi di sini karena spoiler kita memang masih belum tahu. Tetapi mungkin sedikit info, bukankah sangat mencurigakan sekali dari mana Bonnet tiba-tiba memakan buah iblis dan memiliki kemampuan yang sangat unik ini, padahal lagi-lagi dia tidak pernah keluar dari gereja tersebut. Yang mungkin hal itu juga akan terjawab di chapter ini yang katanya itu adalah ulah dari eksperimen Saturn tersebut. Dan di spoiler ini pula dikatakan jika di pertarungan Bonnet versus Saturn ini, Bonnet dalam keadaan terpojok dan mulai akan kalah, yang berarti ini sepertinya benar-benar duel di antara kedua orang tersebut ya, yang apakah kemampuan lain dari sang Gorosei Saturn ini pula akan diperlihatkan secara banyak di chapter yang luar biasa ini. Dan tipikal ya, di saat protagonis sudah mau kalah, bukankah kita sudah tahu waktunya apa? Ya benar, pastinya waktunya datang penolong lain. Dan tepat seperti yang kita semua sudah prediksikan, bahwa dikatakan chapter ini ditutup dengan Kuma yang akhirnya sampai dan siap melawan Saint Saturn yang wah wadaw banget. Yang lagi-lagi apakah ini berita baik atau malah berita buruk? Yang kira-kira menurut kalian seperti apa? Coba tuliskan di kolom komentar. Tapi mungkin kalau sedikit analisis singkat dari Devil Nomi, ada dua hal yang bisa kita prediksikan dan dua-duanya malah berlawanan antara baik dan buruk. Di mana berita baiknya, kalau kita lihat di chapter lalu, Vegapunk sempat berkata kalau dia membuat penemuan baru terkait sensorik otak yang bisa di-on-off-kan, yang sepertinya akan berguna untuk menghidupkan kesadaran Kuma lagi dari awal. Dan jika itu benar, apakah Kuma akan kembali hidup lagi seperti yang kita tahu sebelumnya? Tapi saya sendiri sebenarnya lebih condong ke berita buruknya, di mana di chapter lalu pula dikatakan Saint Saturn meminta kepada Vegapunk untuk menambahkan pula control self-destruction kepada Kuma, yang apakah nih nantinya Kuma yang sekarang sudah sampai di Pulau Egghead dalam keadaan kehilangan sebelah kaki dan sebelah kepalanya, akhirnya akan mati dengan meledakkan dirinya oleh tombol yang dikontrol oleh Saint Saturn tersebut. Dan yang tragisnya, bukankah hal itu akan dilakukan tepat di depan mata anaknya alias Bonnet?
Tapi lagi-lagi, coba menurut kalian akan seperti apa? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Karena ini masih spoiler yang core juga sangat dikit sekali. Jadi saya hanya mengatakan seadanya saja dari spoiler ini dan mungkin sedikit analisis singkat lah. Yang bisa dibilang masih sangat mengawang sekali. Tapi satu hal yang pasti, ini akan menjadi berita baik nih buat kalian yang anti flashback. Karena flashbacknya sudah selesai. Ya kalau dari saya sendiri, flashback Kuma adalah hal yang gak akan bisa saya benci. Karena termasuk flashback terbaik seantero manga. Dan mungkin untuk info sedikit, dimana untuk One Piece chapter 1103 ini rilis legalnya sebenarnya bukanlah di minggu ini, melainkan di minggu depan alias di awal tahun 2024. Untuk tanggal pastinya yaitu di 7 Januari 2024, tetapi karena seperti biasalah di akhir tahun kita biasanya akan mendapatkan early release seperti sekarang, yaitu 1 minggu lebih cepat dibandingkan chapter sebenarnya. Dan berita baik juga adalah minggu depan tidak libur, yang berarti jika 1103 akan rilis tanggal 7 Januari, di minggu depannya alias 1104 akan rilis tanggal 14 Januari. Yang dari sisi legal sebenarnya kita akan langsung mendapatkan apa yang akan terjadi oleh Kuma di Pulau Eket ini. Tetapi lagi-lagi karena kita mendapatkannya secara ilegal alias ini masih leak dan belum chapter resminya, berarti kita akan mendapatkan minggu depan libur dan 2 minggu lagi adalah di chapter 1104. Nah, jadi itulah untuk spoiler kali ini. Coba tuliskan pendapat kalian apa nih menurut kalian terkait Kuma, Bone, dan Saint Saturn. Dan sebelumnya, saya juga mau mengucapkan selamat Nataru nih, alias Natal dan Tahun Baru buat kalian yang merayakannya. Dan dalam rangka Nataru yang sangat identik dengan salju-saljuan, kami juga dari DNA Merchandise sudah merilis desain terbaru kami dari satu karakter bersalju ini yang membuat quotes paling the best antara One Piece. Manusia akan mati jika dia dilupakan. Ya benar, pasti kalian sudah bisa menebak jika orang ini adalah kata-kata dari Dr. Hiruluk. Nah, dalam rangka Natal ini, desain spesial dari quotes Hiruluk hanya akan open untuk 25 pieces saja, dan spesial buat penonton setia YouTube dari Devil Nomi, kalian bisa menggunakan kode voucher berikut untuk pembelian Shopee, dan kalian bisa hemat sampai Rp40.000. Nah, yuk buruan, siapa yang cepat dia akan mendapatkan desain spesial dari quotes terbaik ini. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.